where those shots came from. Kalau kamu membayangkan dunia kiamat yang penuh dengan kesedihan, tangisan dan monolog berat tentang arti kehidupan, buang dulu bayangan itu. Karena di film Shelter 2026, versi ini semua tetap serius tapi dibumbui dengan aura. Gue sih santai, yang penting dunia selamat, ala Mamang Jason Statham. Jadi ya walaupun dunia hancur tetap ada vibe, tenang masih ada bisa diselamatin. Sambil orang kalau diperlukan. Film dibuka dengan kondisi bumi yang udah kayak habis diskon besar-besaran. Semuanya telah habis. Kini langit kelabu, kota kosong, sinyal pun kini hilang. Kayak harapan doi. Dan manusia pun kini tinggal sedikit. Pokoknya suasana kayak hari Senin tapi versi kiamat. Nah, di tengah kondisi itu ada satu tempat bernama Shelter. Ini bukan tempat buat neduh sambil makan gorengan dan kacang, tapi bunker bawah tanah super canggih yang jadi harapan terakhir umat manusia pada saat itu. Masuklah kita ke karakter utama, seorang pria bernama Kin. Ya, nama yang paling cocok buat orang yang kalau jalan slow motion pasti ada ledakan di belakangnya. Kin diperankan oleh Mamang Jason Statham. Jadi dari awal kita udah tahu, ini orang bukan tipe orang yang gampang panikan. Ini tipe yang kalau kiamat pun datang, dia cuma bilang, oh oke. Jadi kita mulai dari mana? Kin adalah mantan pasukan khusus yang sekarang tinggal di sebuah shelter. Dia bukan ilmuwan, bukan juga politisi kayak yang duduk di atas sana. Tapi satu hal yang paling jelas, dia punya skill bertahan hidup level dewa. Bisa bikin mie instan tanpa kompor. Di shelter, hidup terlihat sangat teratur. Semua orang punya tugas dan makanan pun semua tersedia. Walaupun rasanya mungkin kayak kertas printer rasa ayam karena semua serba dicetak digital. Dan keamanan dijaga sangat ketat, super ketat. Tapi tentu saja kalau semuanya terlalu sempurna, pasti ada yang sangat mencurigakan. Dan benar saja, masalah pun kini telah muncul. Orang-orang mulai hilang satu demi satu. Bukan hilang karena kabur cari angin ataupun gabut, tapi beneran hilang tanpa jejak. Dan setiap kali ada yang nanya ke konsil alias pos besar shelter, jawabannya selalu standar aja. Situasi terkendali bro, padahal jelas-jelas gak terkendali sama sekali. Kin yang dari awal punya insting super dewa, ini merasa ada yang gak beres. Dan dia pun mulai bergerak. Dia bukan tipe orang yang banyak teori, dia langsung cari fakta di lapangan. Dalam prosesnya dia ketemu dengan seorang teknisi muda yang bernama Bima. Bima ini tipe orang pintar, tapi kalau disuruh berantem mungkin lebih cocok jadi komentator aja daripada pemain kayak netizen. I'm not sure how good this will hold. Awalnya Bima agak takut-takut, tapi begitu lihat Kin sangat santai menghadapi situasi, dia jadi ikut berani, padahal dia juga gemetaran. Mereka berdua akhirnya jadi dua investigasi yang sangat unik. Satunya mengandalkan otot dan satunya mengandalkan otak. Ibarat kayak paket lengkap yang isinya sangat hemat, kebalik. Mereka mulai menyelidiki sistem shelter, dari mulai ruang kontrol, lorong-lorong tersembunyi sampai file rahasia yang harusnya nggak boleh dibuka. Tapi ya dibuka juga, karena penasaran itu lebih kuat daripada aturan itu. Dan dari situlah mereka menemukan sebuah fakta yang bikin pengen tepok jidat alias membagongkan. He helped us. Can you shut it down? Ternyata shelter ini bukan cuma tempat sebuah perlindungan saja. Ini juga tempat eksperimen. Jadi orang-orang yang hilang itu bukan dipindahkan ke tempat yang lebih baik, tapi dikirim keluar buat dites alias jadi kelinci percobaan. Kayak, coba kita lihat deh, mereka bisa hidup atau enggak di luar sana. Masalahnya nggak ada yang balik buat kasih testimoni apakah mereka selamat atau tidak. Ini bukan uji coba skincare atau uji coba yang lain. Ini uji coba hidup dan mati. Kin reaksinya simpel. Dia nggak langsung pidato panjang atau menangis dramatis. Dia cuma bilang sesuatu yang intinya, oke, berarti kita punya masalah. Lalu dia pun mulai mukul orang yang menghalangi jalannya itu.
Karena ya memang Jason Statham ini kalau nggak ada adegan pukul-pukulan rasanya ada yang kurang. Seperti makan nasi tanpa fried chicken. Sementara itu kondisi di shelter makin tegang. Orang-orang pun mulai curiga, mulai panik dan mulai berani melawan. Konsil mereka berusaha kontrol situasi yang sudah chaos. Tapi ya gimana lagi? Kalau rahasia udah bocor, susah ditutupi lagi. Apalagi pakai buzzer. Kayak bungkus keripik yang kebuka sedikit, lama-lama pun pasti habis. Kim dan Bima akhirnya mutusin buat buka semuanya ke publik. Dan boom! Shelter langsung chaos. Ada yang marah, ada yang takut, dan juga ada yang mungkin cuma mikir. Jadi selama ini gue hidup jadi eksperimen. Minimal kasih sertifikat dong, ya minimal sertifikat rumah. Di tengah kekacauan itu, Kim punya ide sederhana tapi sangat berani. Kita keluar, semua orang langsung mikir. Keluar? Serius? Itu di luar katanya kiamat loh bro. Tapi Kim dengan santainya kayak bilang, lebih baik coba daripada dikontrol terus. Dan ujung-ujungnya juga mati. Perjalanan ke pintu keluar shelter jadi bagian paling seru. Banyak rintangan, sampai dari sistem keamanan otomatis, sampai pasukan yang masih setia dengan yang namanya konsil. Tapi ya kita lagi ngomongin Jason Statham, jadi tiap ada masalah solusinya biasa. Kita tendang, pukulin, gebukin, dan selesai. Bima kadang cuma bisa bengong dan sambil mikir, gua sebenarnya ikut siapa nih? Tapi tetap ikut, karena ya sudah terlanjur juga ikut Mamang Jason. Akhirnya mereka sampai di pintu utama. Momen ini dibuat sangat dramatis. Pintunya besar perlahan terbuka, cahaya masuk, semua tegang. Dan saat mereka keluar, ternyata dunia luar gak seburuk yang dibayangin. Memang rusak, iya, tapi masih bisa ditinggali. Masih ada udara, masih ada kehidupan, bahkan mungkin masih ada harapan. Tapi kalau ngarapin si doi sih kayaknya mustahil. Dan yang paling penting gak ada konsil yang tiap hari ngatur hidup mereka kayak aplikasi pengingat minum air. Ataupun yang hari ini udah makan apa. Kim cuma lihat sekeliling, tarik nafas, dan dengan gaya santainya kayak bilang, ya lumayan lah. Reaksi yang sangat tidak dramatis untuk sesuatu yang seharusnya dramatis. Akhir cerita, Kim dan beberapa orang memutuskan untuk tetap tinggal di luar dan memulai kehidupan yang baru. Dari nol kayak pom bensin. Tapi tetap bebas, sementara shelter tetap ada di bawah tanah. Mungkin masih dengan aturan-aturan yang sangat ribetnya. Film ini walaupun penuh aksi dan ketegangan sebenarnya punya pesan yang sangat mendalam. Film ini walaupun penuh aksi dan ketegangan sebenarnya punya pesan yang sangat mendalam. Tentang sebuah kebebasan, tentang kebenaran, dan tentang keberanian buat keluar dari zona nyaman. Apalagi zona friendzone. Walaupun zona nyamannya ternyata penuh dengan kebohongan. Dengan gaya khas Mamang Jason Statham, film ini jadi terasa beda. Karena di tengah dunia yang kini telah hancur, dia tetap jadi orang yang bisa kita mikir. Kalau dia aja bisa santai, kenapa kita juga tidak bisa? Intinya Shelter 2026 ini versi ngajarin satu hal penting. Kalau hidup mulai terasa terlalu diatur, terlalu sempurna, dan terlalu banyak aturan aneh-aneh, mungkin sudah waktunya kamu bertanya. Atau kalau kamu mungkin ya langsung dobrak aja pintunya. Ada yang ngalangin, tinggal tendang, atau perlu dikebukin sedikit, kasih sebuah pelajaran. Dan tentu saja lakukan semuanya dengan gaya keren, jalan pelan, dan ekspresi datar. Karena di dunia kiamat pun karisma tetap jadi nomor 1. Dan film pun selesai.